Ini yang kemudian sedang booming adalah semacam angkutan online, bahkan ditambahkan dengan ada Trans Banyumas yang kemudian ini pastinya mewarnai angkutan umum di Kabupaten Purbalingga. Dan Dolan Inspiratif hari ini kami penasaran untuk kemudian meliput angkutan kota, di mana angkutan yang satu ini pada masanya begitu sangat dibutuhkan oleh para penumpang, khususnya adalah pelajar dan karyawan. Lalu bagaimana nasibnya sekarang? Kita akan mencoba untuk berbincang-bincang dengan Pak Toha. Beliau adalah merupakan salah satu supir angkutan kota yang ada di Purbalingga. Inilah Dolan Inspiratif Radio Insan FM Purbalingga. Dolan Inspiratif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Toha. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Toha baru keliling dari mana nih, Pak? Untuk tadi dari Bobotsari ke Purbalingga. Memang untuk saat ini dibilang sewa itu sudah benar-benar tidak ada. Adanya itu ya sekitaran jam-jam kalau pagi ya. Kalau pagi itu antara jam 6 sampai jam 9 lah. Tapi setelah jam 9 sampai jam 12 itu benar-benar udah nggak ada penumpang istilahnya, Pak. Bahkan kalau saat ini bisa dibilang malah angkutan kotanya yang kemudian menunggu dan mencari penumpang, bukan kemudian mobilnya yang ditunggu penumpang ya, Pak? Betul. Kalau untuk saat ini memang armada yang mencari penumpang, bukan penumpang yang mencari armada. Lalu kenapa kemudian masih tetap bisa bertahan dan kenapa dijalani ini, Pak? Itu sih relatif ya, Mas. Sebenarnya kita sebagai driver angkutan kota itu sebenarnya sudah dibilang bosen juga enggak, dibilang enggak gimana ya ngomongnya, cuman terpaksa. Pak Toha Nuwun Sewu, ini sih jenengan berarti di driver angkutan kota ini udah berapa lama, Pak? Udah sekitar ya hampir 17 tahunan lah. Masya Allah, 17 tahun sampai sekarang ya. Dulu itu kan memang angkutan kota ini favorit ya untuk para karyawan pabrik, kemudian untuk pelajar. Lah saat ini masih juga mereka menggunakan angkutan ini nggak, Pak? Sebagian kecil itu ada yang masih mempergunakan angkutan umum, terutama angkot, anak-anak pelajar juga ada. Tapi ya kalau dibilang separuh-separuh itu nggak ada separuh. Nggak ada separuh yang naik angkutan kota. Kebanyakan udah bawa kendaraan sendiri, terutama roda 2 itu loh. Mensiasatinya bagaimana, Pak? Barangkali kan ada organisasinya ya, organda atau apa istilahnya gitu. Ada nggak, Pak, mensiasati untuk biar tetap hidup nih angkutan kota? Sebenarnya udah beberapa kali disiasati dari organisasi kita, itu namanya Osaka ya. Namanya organisasinya itu Osaka, organisasi sopir awak angkutan kota Purbalingga. Itu sudah beberapa kali, tapi memang sudah waktunya, Pak. Berjalannya waktu memang kayak gini. Istilahnya kita jalan ya udahlah itu aja udah. Tapi Pak, kalau ini masih ada kan ya, misalnya sewaan untuk hajatan, kemudian bawa orang untuk kegiatan ke rumah sakit, biasanya rombongan-rombongan itu masih ada nggak, Pak, sampai sekarang? Ya sedikit masih ada, tapi udah nggak kayak dulu. Kalau dulu kan sebelum ada online itu ya, angkutan online, kita dari rumah sakit sering ya bawa. Tapi kalau untuk sekarang di samping taksi konvensional, taksi online-nya banyak, jadi ya terpaksa. Lalu Pak, kalau angkutan kota yang Bapak ini kan berarti jalurnya Bobotsari Purbalingga ya. Itu memang sekarang ada berapa sih, Pak? Bapak tahu nggak, Pak Toha, bahwasannya sekarang angkutan yang tersedia itu masih banyak apa malah tambah sedikit sampai hari ini? Oh, kalau untuk angkutan kota justru sekarang ditambah. Biar kemarin 52, sekarang 54 armada. Itu setiap 1 bulan sekali bergilir. Dari Bobotsari nanti pindah ke jalur 2 kali Gondang apa kemana kayak gitu. Oh, berarti setiap bulan itu pindah jalur gitu ya, biar merasakan yang lainnya gitu ya. Lah, berarti sepengalaman Pak Toha ini sebenarnya jalur yang rame itu jalur kemana nih, Pak? Kalau untuk jalur yang rame ya, kalau dibilang rame sih enggak ya. Cuman ya ada penumpang, ada sewa istilahnya. Itu cuman jalur 1 Bobotsari. Selain jalur Bobotsari, Masya Allah udah bener-bener prihatin, Mas. Prihatin sekali. Pak, tarifnya sih berapa? Apakah masih diatur apa memang jauh dekatnya sekarang tetap sama atau berubah gitu? Oh,
Kalau untuk tarif, angkutan kota tetap masih diatur sama Dinas Perhubungan. Kemarin sebelum ada kenaikan BBM itu 4.000 untuk umum, pelajar 2.500, kalau untuk PT 3.000 karyawan. Tapi setelah BBM ini ada kenaikan BBM dari Disub, menaikkan jadi 5.700 untuk umum, untuk karyawan 4.000, anak sekolah 3.000. Tapi ya karena masih baru, jadi ya ada yang 5.000, ada yang nggak sesuai tarif istilahnya. Tapi ini sekarang masih ini nggak Pak, tergantung momen keramaian, misalnya Lebaran, Ramadan atau apa tetap biasa saja Pak? Kalau masalah momen-momen Lebaran itu ya semenjak ada corona itu memang tidak ada lonjakan. Tapi alhamdulillah ini udah 3 tahun ini ya udah mulai ada peningkatan penumpang istilahnya Lebaran. Tapi memang dengan adanya sistem online ini memang berpengaruh besar nih. Besar sekali. Adanya sistem online itu besar pengaruhnya sama angkutan Kota Purbalingga. Sama itu sekarang ada Trans Banyumas, bisa bersaing juga nggak? Kalau Trans Banyumas itu kan hanya di wilayah Banyumas Purwokerto ya, tidak ke Purbalingga, terkecuali Trans Jawa Tengah itu. Trans Jateng. Kalau Trans Jateng itu memang pengaruh, itu jalur 4 Bokateja ke Purbalingga memang sudah ya prihatin lah, udah kalah sama Trans Jateng.